Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat buat anak-anakku semua. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang penyusunan teks berita. Di pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang pengertian teks berita, jenis-jenis teks berita, serta unsur-unsur teks berita. Di pertemuan kedua kita sudah belajar membuat simpulan teks berita, tanggapan teks berita. Dan di pertemuan ketiga kemarin kita belajar tentang struktur teks berita dan kebahasaan teks berita. Di pertemuan yang keempat ini kita akan belajar tentang penyusunan teks berita. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah Nana, sekarang kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lain, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Adapun tujuan pembelajaran, setelah belajar materi tersebut, diharapkan siswa akan mampu memahami langkah penyusunan teks berita, siswa mampu memahami langkah penyuntingan berita, dan siswa mampu menyusun gagasan kreatif menjadi teks berita. Baiklah Nana, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang langkah penyusunan teks berita. Sebelum kalian membuat atau menyusun sebuah teks berita, kalian harus tahu langkah-langkahnya agar berita yang kalian buat benar dan baik. Adapun langkah penyusunan teks berita yang pertama yaitu memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi yang mendukung. Dalam mengumpulkan informasi yang mendukung ini, kalian bisa menemui seseorang atau yang berkaitan dengan apa yang kalian beritakan. Namun, sebelum kalian mewawancarai seseorang, kalian susun dulu adik Simba atau 5W1H. Kalian buat beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang akan kalian beritakan. Agar nanti ketika kalian bertemu seseorang yang berkaitan dengan apa yang kalian beritakan, kalian bisa langsung menanyakan dengan apa yang sudah kalian tulis. Kemudian, langkah penyusunan teks berita yang ketiga adalah menyusun berita. Setelah kalian mendapatkan informasi-informasi yang mendukung, kalian bisa menyusun sebuah berita tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan judul. Setelah berita selesai kalian buat, kemudian kalian rangkum menjadi sebuah judul berita. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang penyuntingan berita. Dalam menyunting berita, yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu tentang kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Apakah berita yang dibuat atau yang kita baca atau yang kita lihat itu benar-benar akurat atau hanya hoaks belaka. Kemudian yang B, kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita, yaitu adik Simba atau 5W1H. Jadi kita bisa menyunting berita dengan melihat unsur beritanya. Apakah berita tersebut sudah memuat adik Simba atau 5W1H atau belum? Bapak ingatkan kembali, adik Simba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang C, struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian yang kurang penting. Dalam menyunting berita, kita juga melihat strukturnya. Apakah susunannya sudah betul atau belum?
Dimulai dari yang paling penting, yaitu dari judul, kemudian kelet berita, kemudian tubuh berita, dan diakhiri dengan ekor berita. Jadi kita harus memperhatikan struktur tersebut. Yang keempat, yaitu penggunaan bahasa terkait dengan penggunaan kalimat efektif, kata baku, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Jadi kita dalam menyunting juga bisa memperhatikan tentang kebahasaannya. Apakah kebahasaannya sudah betul atau belum? Anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang penyusunan teks berita dan penyuntingan teks berita. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekarang yaitu kita masuk ke tugas. Adapun tugas yaitu buatlah teks berita tema bebas. Dalam tugas ini, Bapak minta kalian membuat sebuah teks berita dengan tema bebas. Jangan lupa dalam penyusunan sebuah teks, kalian harus memperhatikan adik Simba, struktur dan kebahasaan teks berita. Adik Simbanya yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, itu harus kalian susun dulu sebelum kalian mencari informasi penting ke narasumber yang harus kalian temui. Kemudian setelah mendapatkan adik Simba dan jawaban dari narasumber atau informasi-informasi penting, kalian mulai menyusun sebuah beritanya. Namun dalam menyusun sebuah berita, kalian harus memperhatikan strukturnya. Struktur berita ada 4, yaitu judul berita, lead atau kepala berita, tubuh berita, serta ekor berita. Itu harus ada dalam sebuah susunan teks berita. Dan juga kebahasaan berita perlu kalian perhatikan juga. Kemudian setelah selesai kalian menyusun sebuah berita, langsung tugas dikirim ke Classroom Bahasa Indonesia masing-masing. Adapun batas pengumpulan yaitu tanggal 11 Agustus tahun 2020, yaitu hari Sabtu. Paling akhir pengumpulan hari Sabtu. Bapak berharap kalian bisa sportif dengan tugas-tugas kalian dan bisa belajar bertanggung jawab dengan tugas-tugas kalian. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan bisa kalian praktekkan. Cukup sampai di sini materi kita. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.